Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Izin memperkenalkan diri, nama saya Faris Rizaki Fadila, NIM 24109113100015, mahasiswa PSK PSFK ULM Angkatan 2024. Mohon izin menyebutkan nama dokter atau dosen pengampu mata kuliah anatomi saya, yakni Dr. Oski Iliandri MKes. Mohon izin dokter, ini akan menyampaikan materi mengenai anatomi muskuloskeletal di regiotoracis dan memberi superioris, vaskularisasi dan inervasinya pada sistem muskuloskeletal. Jadi, pada hari ini akan membahas yang namanya anatomi yang ada di daerah rongga dada dan alat pergerakan di bagian atas, yakni tangan dan lengan, beserta dengan vaskularisasi dan inervasinya, beserta dengan peredaran darahnya dan saraf yang menggerakkannya. Baik, jadi untuk target belajar pada presentasi kali ini adalah mengenai anatomi muskuloskeletal di bagian toracis atau rongga dada, kemudian ada di ekstremitas superior untuk pergerakan tangan bagian atas, alat gerak bagian atas, dan beserta juga inervasi dan vaskularisasi yang mempersarafi dan memperdarahi otot tersebut. Baik, yang pertama adalah regiotoracis. Regiotoracis itu tersusun dari lapisan otot yang berlapis-lapis. Otot paling superficial yang tampak pada lapisan muskulus regiotoracis adalah musculus pectoralis major. Otot ini biasanya sering kita latih ketika kita melakukan gerakan push up. Fungsi utama dari otot-otot pada bagian ini adalah untuk menggerakkan tulang kosta, sternum, dan tulang lainnya yang berada pada regiotoracis. Baik, eh, berikut ini adalah gambar mengenai otot-otot dinding toraks dan abdomen, tetapi kita akan fokus pada bagian toraksnya saja. Kita bisa melihat di sini ada otot, ada tulang kosta, dan ada sebuah vaskularisasi beserta sarafnya juga, yang sarafnya yang kuning. Nih, kuning ini sarafnya, biru ini vena, merah ini arteri. Kalau yang tampak di dalam gambar ini, kita dapat melihat sebuah arteri dan vena aksiliaris yang tepat berada di bagian ketiak kita. Itu adalah arteri dan vena aksiliaris, dan nervusnya juga namanya nervus aksiliaris. Salah satu otot yang dipersarafi oleh nervus aksiliaris adalah musculus deltoid, yang biasanya ketika akan tampak di daerah sini, dan tampaknya itu tampak jelas karena benjolannya tuh lebih mudah dilihat apabila dia berkontraksi. Mirip dengan otot biceps, jadi lebih gampang dilihat dengan mata terbuka. Kemudian di sini ada musculus pectoralis minor. Ini adalah adiknya dari pectoralis mayor yang menutupi, karena kalau kita ingin melihat pectoralis minor, kita harus membuka pectoralis mayor. Oleh karena itu, saya menyebutkan kalau misalnya otot dari pectoralis mayor itu terletak di bagian superficial. Kemudian di sini ada namanya musculus sternocleidomastoid di daerah sini. Kebetulan pada gambar ini yang terlihat hanya bagian tendonnya saja. Tendon itu adalah bagian dari otot yang menempel dengan tulang, biasanya identik dengan warna putih. Tendon ini juga berkaitan dengan origo dan insersio. Nah, izin melanjutkan. Ini adalah lapisan dari regiotoracis. Jadi, tubuh kita itu apabila dari luar banget akan tampak sebuah kulit. Di bawah kulit ada lapisan lemak, di bawah lapisan lemak ada otot,
dan ototnya ini berlapis-lapis. Pada gambar ini ada otot stratus anterior, dan di otot itu nggak hanya murni otot, tetapi otot juga ditutupi oleh sebuah lapisan yang namanya fascia, yakni berupa jaringan ikat yang menutupi atau menjadi baju dari sebuah otot. Dilihat setelah lapisan stratus anterior masuk ke dalam sebuah otot musculus intercostalis externus dan internus yang melekat pada sela-sela tulang kosta atau tulang iga kita. Kemudian ada juga di sini yang biru ini adalah vena intercostalis posterior, yang merah adalah arteri intercostalis posterior, dan yang kuning adalah nervus intercostalis. Vena dan arteri serta nervus ini mempersyarafi serta menvaskularisasi, salah satunya adalah musculus intercostalis externus dan internus. Kemudian di sini ada tulang kosta. Setelah tulang kosta, baru kita bisa menemukan yang namanya organ di mediastinum, salah satunya adalah paru-paru atau pulmo, yang saya tunjuk ini. Baik, izin melanjutkan. Untuk berikutnya, saya akan memfokuskan pembahasan kepada otot yang ada di regiotoracis, serta vaskularisasi dan inervasinya. Untuk otot yang pertama ada musculus intercostalis externus yang berwarna hijau ini, dan musculus intercostalis interni yang tidak berwarna hijau. Letaknya berdekatan, yang externus satu lapis di atas interni dan interni satu lapis di bawah externus. Keduanya atau diinervasi oleh nervi intercostalis dan divaskularisasi oleh kumpulan arteri dan vena intercostalis posterior. Untuk otot kedua pada regiotoracis ada musculus subcostalis. Musculus subcostalis ini terletak di bawah kosta, divaskularisasi oleh arteri dan vena intercostalis posterior serta nervi intercostalis. Begitu juga dengan musculus transversus thoracis, divaskularisasi oleh kumpulan arteri dan vena intercostalis interna, dan inervasi oleh nervi atau kumpulan saraf di intercostalis. Untuk regiotoracis, ada juga namanya musculus levator costarum. Otot ini berfungsi untuk menaikkan tulang kosta kita, mirip fungsinya dengan musculus levator scapulae. Musculus ini divaskularisasi juga oleh arteriola, kumpulan arteri dan vena yang bernama intercostalis posterior. Kemudian untuk inervasinya adalah nervi thoracicis, tetapi untuk ramus atau cabangnya berada di belakang atau dorsalis, tepatnya di punggung kita. Berikut ada musculus serratus anterior superior. Letaknya itu dekat banget dengan scapula. Vaskularisasinya ada arteri-arteri dan vena yang bernama intercostalis posterior, dan inervasinya juga sama, yaitu nervi atau kumpulan saraf intercostalis. Baik, selesai juga pembahasan mengenai otot dan vaskularisasi serta inervasinya pada regio thoracis atau rongga dada. Berikutnya ada pada regio ekstremitas superior. Regio ekstremitas superior ini artinya tangan kita ya, yang ini gerak bagian atas. Ini terbagi menjadi beberapa regio. Pertama ada deltoid, yang seperti saya sebutkan di awal. Kemudian ada brachii atau brachium, ada cubital, tepat dilakukan siku depan ini. Kemudian ada lengan bawah, itu antekubital. Dan untuk tangan, ya tangan ini namanya regio manus. Dan untuk jari-jarinya adalah digiti manus. Fungsi otot pada regio ini tidak berbeda dengan regio thoracic pada slide sebelumnya, yakni juga melakukan pergerakan tulang yang menjadi lokasi oligo dan inersio otot tersebut. Baik, mari kita lanjut pembahasan mengenai otot-ototnya. Yang pertama, ini adalah otot yang sangat mudah kita lihat.
Apalagi jika sering dilatih di alat-alat pelatihan atau kebugaran olahraga, salah satunya adalah gym. Otot deltoid ini paling mudah untuk kita lihat mirip dengan otot bicep brachialis karena tampak lekukannya tuh lebih sangat tampak terlihat gitu. Baik, untuk vaskularisasinya ada arteri circumflexa humeri posterior, cabang deltoideus ya dari AA atau radiko acromialis. Inervasi dari otot deltoid adalah nervus axillariis karena dia dekat banget dengan regio axillariis yang yakni regio ketiak ya. Kemudian ada otot brachialis dan bicep brachialis. Bicep brachialis itu lebih superficial, sedangkan brachialis itu selapis di bawah bicep brachialis. Keduanya divaskularisasi oleh sebuah peredaran darah yaitu arteri dan vena brachialis, kemudian diinervasi oleh nervus musculocutaneus. Dan begitu juga dengan musculus coracobrachialis, divaskularisasi oleh arteri dan vena brachialis, serta diinervasi oleh nervus musculocutaneus. Baik, untuk sebelumnya pada regio lengan bagian atas ini, ada cara mengingatnya. Lengan bagian atas ini hampir semuanya divaskularisasi oleh arteri vena brachialis dan diinervasi seluruhnya oleh nervus musculocutaneus. Kecuali satu bagian deltoid, itu khusus pada nervus axillaris dan arterinya juga berbeda, yakni circumflexa humeri posterior cabang deltoid. Berikut ada otot yang menjadi flexor atau extensor yang menggerakkan seperti ini, itu berlapis-lapis ya. Ah, salah satu contohnya adalah flexor carpi radialis, kemudian ada palmaris longus yang ini. Palmaris longus ini tendonnya cukup panjang. Kemudian ada flexor carpi unalis. Flexor carpi radialis dan unalis menjepit yang namanya palmaris longus. Jadi palmaris longus ini letaknya berada di tengah di antara mereka. Kemudian kalau kita masuk ke daerah yang tengah, dibelah nih, bukan dibelah, ibaratnya dibuka, kita dapat menemukan flexor digitorium superficialis. Kemudian ada juga di sini yang paling dalam, salah satunya adalah flexor digitorium profunda. Otot-otot tersebut divaskularisasi oleh tiga arteri dan tiga nervis. Yang pertama ada arteri dan vena radialis. Yang kedua ada arteri dan vena planaris. Dan yang ketiga adalah arteri dan vena interossei. Untuk inervasinya, ada tiga saraf yang mempersarafi otot-otot di regio ini. Regio antecubital, yakni ada nervus radialis, nervus ulnaris, dan nervus medianus. Berikutnya, ini adalah gambar lebih mendetail dari otot flexor dan extensor yang menggerakkan tangan kita bagian bawah. Ada kalau extensornya tuh carpi ulnaris, musculus extensor digitorium, dan ini yang putih ini namanya extensor retinaculum. Begitu juga kalau di bagian flexornya itu namanya flexor retinaculum. Ini menyambungkan dua buah tonjolan dari tulang ulna dan radialis. Dia tuh dia tuh adalah ligamen sebenarnya, bukan tendon. Baik, untuk berikutnya masih sama, yaitu tetapi beda regio. Pada regio manus atau tangan, itu ada namanya otot musculus abductor pollicis yang menggerakkan jari kita menjauhi sumbu tubuh seperti ini, abductor pollicis. Kemudian ada flexor pollicis yang menggerakkan ibu jari kita seperti ini. Pollicis itu artinya ibu jari ya, dan flexor pollicis itu ada yang besar, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang brevis, dan ada juga yang longus.
Kemudian ada flexor digiti minimi brevis dan abductor digiti minimi brevis, yang fungsinya sama dengan abductor pollicis dan flexor pollicis brevis. Untuk otot-otot tersebut divaskularisasikan oleh arteri radialis dan arteri radialis yang bercabang menjadi ramus palmaris. Untuk inervasinya ada tiga saraf juga yang sama dengan antecubital tadi, yakni ada nervus radialis, nervus ulnaris, dan nervus medianus. Baik, jadi kesimpulannya, otot kita itu berlapis-lapis. Fungsinya selain proteksi bersama tulang, fungsi utamanya adalah menggerakkan tulang sebagai alat mobilisasi utama. Jadi tulang itu adalah kerangka yang tidak mampu bergerak tanpa otot. Oleh karena itu, otot disebut sebagai alat gerak aktif, sedangkan kalau tulang adalah alat gerak pasif. Otot dapat berkontraksi dan berelaksasi akibat rangsangan listrik yang disebabkan oleh potensial aksi sel saraf dan bisa tetap hidup sebagai sel sehat karena memperoleh oksigen dan nutrien yang disuplai oleh sistem peredaran darah untuk mempertahankan homeostasis. Sekian dari saya, Faris Rizky Fadilah, dengan NIM 241091131015. Saya mohon maaf apabila selama presentasi tadi terdapat kesalahan kata maupun kekurangan materi. Dan saya berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah anatomi saya, Dr. Oski Iliandri MKes, dan teman-teman yang sudah menonton. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Salam sehat semuanya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.